ada salah satu guru tuh lebih membedakan mana yang pintar dan tidak. Oh iya. Gitu. Jadi saya tuh kayak mau jadi guru, kalau bisa saya jangan seperti itu. Pengennya entah dia pintar atau tidak, saya sebagai guru ya mengayomi, menyayangi mereka sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Banat Banin Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bareng dengan dua orang guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan berbicara seputar hal-hal yang berkaitan dengan arah sudut pandang antara guru senior dan guru muda. Tentunya di samping kanan kiri saya ini ada satu guru senior dan ada satu guru muda. Bisa dilihat kan yang mana yang senior dan yang mana yang masih muda. Kita simak dulu profilnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Zuliatin, biasa dipanggil Ustazah Juli. Saya menjadi guru kelas, tepatnya di kelas 5 SDNU Banat Banin Lamongan. Bagi saya, menjadi guru itu hal yang menyenangkan, karena di situ kita bertemu dengan anak-anak dengan berbagai karakter, dan juga kita juga bisa belajar mengenai berbagai hal, mengenai berbagai macam pendidikan untuk anak-anak. Dengan adanya pendidikan, saya sangat berharap akan tercetak generasi penerus bangsa yang unggul, yang dapat menjadikan negara kita menjadi negara yang maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ustazah Yuli. Selanjutnya, penasaran dengan siapa kira-kira yang ada di sebelah kanan saya? Kita simak profilnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Fitria Fajarwati, biasa dipanggil dengan Ustazah Ria. Saya menjadi guru kelas, tepatnya di kelas 2B SDNU Banat Banin Lamongan. Bagi saya, menjadi guru itu harus memiliki wawasan yang luas, kreatif, serta inovatif. Pesan saya, tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar, karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustazah Ria. Oke, Ustazah. Ini jadi kalau kita ini terbiasa manggilnya Ustazah kalau perempuan, kalau laki-laki kita panggil dengan Ustaz. Sebelum kita bincang-bincang bersama-sama ini, saya ingin ngajak main kuis dulu sebentar. Itu gini. Ketika katakan saya bilang satu kalimat atau satu kata, silakan sebutkan satu kata saja yang paling nyantol di pikiran di pikirannya Ustazah. Misalkan saya bilang pasar, berarti Ustazah apa yang terlintas dengan pasar itu apa? Misalkan rame atau apa? Satu kata saja. Oke, siap? Dengan suara yang keras. Pembelajaran jarak jauh. Daring? Sulit, Daring. Oke, nanti kita bahas. Guru. Sabar. Pendidik, sabar. Oke. Saya minta yang lebih cepat, yang lebih keras, bareng. Online learning, pembelajaran online. Pembelajaran dengan menggunakan. Oh, dan gak usah terlalu banyak, satu kata saja. Satu kata saja. Oke, ulang. Pembelajaran online, 1, 2, 3. internet. Website. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ustazah Yuli dan Ustazah Ria. Oke, gini Bu. Ustazah Yuli ini berarti sebagai guru senior. Saya tidak mengatakan guru tua loh ya. Saya tidak mengatakan guru tua, tapi guru senior. Sudah sejak kapan Bu mengajar? Saya kalau terbilang terjun di dunia pendidikan itu sejak tahun 2005. Tapi tetapnya di sini mulai tahun 2009. Berarti awal sebagai guru tahun 2005. Iya. Sekarang tahun 2020, hampir 2021. Berarti sekitar
Jari udah gak kehitung ini. 15 tahun itu saya masih unyu Pak Soh. Sekarang Ustazah Ria, kira-kira menjadi guru sejak tahun berapa? Kalau di sini berarti masih 9 bulan. Masih 9 bulan. Usia ibu mengandung ini ya, usia ibu mengandung. Tapi sebelum di SDNU Badan Bangil, kira-kira sudah pernah mengajar belum? Masih belum. Belum? Mungkin kayak les-les gitu. Oke. Berarti baru terjun ke dunia pendidikan formal sejak 9 bulan yang lalu ya. Oke, berarti selisihnya cukup jauh ya, 14 tahun. 14 tahun berarti 14 tahun yang lalu usia saya masih 3 tahun Pak Son. Sekarang saya masih berapa? 17 tahun lah. Sekarang masih 17 tahun. Oke. Kira-kira ini ke Ustazah Ria dulu aja. 9 bulan mengajar atau menjadi guru, kira-kira yang melatar belakangi Ustazah untuk memilih pada akhirnya ya udah saya menjadi guru saja. Gini Pak, 9 bulan mau jadi guru itu prosesnya agak antara mau jadi guru dan tidak. Waktu MI itu lihat guru, keren ya, punya wawasan yang luas, terus kayak apa ya, wibawanya itu tinggi gitu. Terus tapi di sisi lain nggak sukanya guru waktu itu ada salah satu guru itu lebih membedakan mana yang pintar dan tidak. Gitu. Jadi saya itu kayak mau jadi guru, kalau bisa saya jangan seperti itu. Pengennya entah dia pintar atau tidak, saya sebagai guru ya mengayomi, menyayangi mereka sama gitu. Berarti yang melatar belakangi pada akhirnya menjadi guru, apa memang keinginan sejak kecil atau memang daripada nggak kerja nih atau gimana? Lebih ke pengen dari kecil. Dari kecil sudah kepingin, terus didukung sama orang tua. Nah, kalau bisa jadi guru. Salah satu dari saudara saya itu kalau bisa salah satu jadi guru. Biar apa ya? Lebih memahami kalau jadi guru itu seperti apa sih, sabarnya gimana gitu. Berarti kita harus menghindari untuk menjadi guru yang tebang pilih atau pilih kasih. Soalnya kalau pilih kasih, kasihan murid-murid yang model kayak saya ini kasihan. Oke, kita sudah menangkap garis besarnya dari kenapa Ustazah Ria pada akhirnya menjadi guru, karena memang ada faktor-faktor dari kecil ada keinginan untuk menjadi guru. Berarti tentunya beda lagi dengan Ustazah yang senior kali ini. Kita tanya ke Ustazah Juli, kira-kira kenapa dulu kok memilih menjadi guru, Ustazah? Sebetulnya guru itu bukan pilihan yang pertama dari keinginan saya atau cita-cita ya. Kalau cita-cita saya sendiri itu dulu itu ingin jadi dokter, mungkin tinggi ya. Terus kenapa saya jadi guru? Alasannya seperti ini, karena saya dulu pengen sekali memang untuk kuliah di kedokteran, tapi karena kendala dari orang tua yang sudah tidak ada, jadinya saya itu ya sekedar penting ilmu saya manfaat. Itu jawabannya paling ditunggu-tunggu. Oke, terus. Jadi gini, alasan saya kemudian mikir lagi, nggak jadi dokter nggak apa, nggak bisa nolong orang, yang penting ilmu saya manfaat. Seperti itu. Akhirnya saya memilih untuk jadi guru lah, itu saja. Terkait dengan nantinya menjadi dokter atau menjadi guru, saya kira dokter kalau hari ini menjadi dokter, bisa dikatakan menjadi dokter juga karena dia belajar ke guru. Dan guru kalau sakit ke dokter juga gitu. Artinya setiap profesi sebenarnya pada intinya kita saling berbagi kemanfaatan, berbagi pengetahuan. Jadi Ustazah Yuli ini sebenarnya dulunya pengen jadi dokter. Jadi untuk adik-adik ini, siswa-siswa atau orang tua semuanya kalau sakit nanti diajar sama Ustazah Yuli, diajar caranya menuju ke dokter gitu kan. Diantarkan boleh gitu. Karena Ustazah Yuli hari ini sebagai guru dan semua dari Ustazah Ria atau Ustazah Yuli tidak ada yang secara terpaksa dalam tanda kutip. Tapi memang benar-benar di satu sisi ingin mendedikasikan keilmuannya untuk menebarkan kemanfaatannya kepada semua. Ini kalau ini pertanyaannya ke Ustazah Yuli dulu. Jadi selama 15 tahun Bu, tentunya dari zaman guru-guru masih belum punya sepeda motor, ya kan? Masih
ngayuh sepeda ontel dari rumah ke sekolah, kan tentunya dari sudut pandang pendidikan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Nah, kira-kira sebagai guru yang sudah melalang buana di dunia pendidikan, hal yang paling signifikan, yang paling ketara, terutama sebagai guru ini dalam menghadapi siswa atau dalam dunia pendidikan, yang paling signifikan yang Ustazah rasakan itu apa? Yang paling saya rasakan itu mengenai perubahan sikap anak, akhlaknya. Nah, itu yang saya rasakan sangat berbeda dari pendidikan yang dulu dengan yang sekarang. Dan ada lagi juga mengenai pembelajarannya juga. Dari pembelajaran dengan metode dulu dengan metode sekarang itu sangat berbeda. Perbedaannya? Perbedaannya di sini. Kalau dulu pada materi pembelajaran itu terfokus hanya dengan 1-2 materi. Kalau sekarang satu pelajaran itu bisa memfokus mencakup semua bidang. Tematik gitu ya. Kemudian kan terus sumbernya juga tidak hanya satu atau buku. Kalau dulu kan hanya ada buku, ada LKS. Sekarang kan juga kita itu sudah mengenal internet. Ya. Kita juga bisa belajar di internet dan lain-lain, menggunakan media-media pembelajaran yang lagi ngetren sekarang ini ya tentunya. Nah, itu bedanya di situ. Tapi kira-kira sebagai guru yang sedang menghadapi dua generasi lah katakan. Generasi sepeda ontel ke generasi sepeda metik dari ini, kira-kira lebih fleksibel mana? Enak mana sih jadi guru zaman dulu atau zaman sekarang itu enak mana? Kalau ditanya enak, dua-duanya enak ya. Dua-duanya enak. Enak deh gitu ya. Oke. Kalau dulu ada enaknya dan ada tidak enaknya. Sekarang juga seperti itu. Jadi kalau dulu enaknya kan, kalau saya sendiri ya merasakan ya. Kalau dulu saya itu belum datang itu murid itu sudah nyari. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang yang saya rasakan itu malah yang gurunya yang nyari gurunya. Ada guru yang nunggu gitu ya. Sebenarnya nggak datang gitu ya. Oke. Tapi kalau dari segi pembelajaran mungkin kalau dulu hanya monoton ya. Tapi kalau sekarang itu lebih mencakup wawasannya. Lebih variatif gitu ya. Oke, itu dari sudut pandang guru yang sudah senior selama 15 tahun, bayangkan. 15 tahun itu kredit sepeda sudah lunas ini, ya kan? Tapi kita coba tanya ke Ustazah Ria. Ustazah Ria ini belum setahun berarti kan ya, 9 bulan. Berarti sebagai guru milenial, masih jomblo? Ya, single. Oh, single. Oke, masih single. Takut ya, single. Oke, sebagai guru yang masih muda, tentunya tidak mengalami masa-masa sepeda ontel. Ya, tidak mengalami masa-masa sepeda ontel. Sekali duduk menjadi guru, kita dihadirkan dengan situasi atau pemandangan milenial serba internet, apalagi dengan musim COVID-19 ini, semuanya serba digital. Kira-kira apa sih yang dirasakan guru muda menghadapi perkembangan pendidikan sebagai tolak ukur remaja hari ini? Apa ya Pak ya? Mungkin gini loh, yang dikatakan Ustazah Yuli juga saya sebagai mungkin sisi muridnya lebih suka ke pembelajaran yang dulu. Soalnya pembelajaran dulu itu ya betul kata Ustazah Yuli, lebih ke akhlaknya, lebih ke apa ya, materinya juga jauh lebih mendalam gitu. Kalau sekarang itu anak-anak lebih ke manja, oke, manja. Manjanya apa ya, sudah tersedia tapi kayak mau mencari informasi. Nah, untuk anak-anak mungkin lebih fokus ke bagaimana kalian memanfaatkan media apa saja yang sudah tersedia dengan sebaik-baiknya. Oke. Berarti lebih pada sebenarnya kalau dirasakan sebagai pendidikan di taraf moralitas itu kita lebih sepakat untuk penerapan masa-masa sepeda ontel dulu. Tapi untuk hal-hal yang kaitannya dengan kemajuan, perkembangan dunia yang harus kita laksanakan ya mau nggak mau kita harus siap juga untuk masa yang hari ini. Oke, satu pertanyaan lagi terkait dengan
bagaimana dalam satu kelas ya Ustaz, satu kelas itu nggak mungkin anaknya pinter semua kan nggak mungkin. Terus nggak ngerti semua juga nggak mungkin. Kasihan gurunya. Bisa-bisa gurunya jadi dokter aja, nggak usah jadi guru. Nah, dalam menghadapi satu atau dua atau beberapa anak yang badung, yang mungkin nakal atau yang mungkin kurang ngeh dengan pelajarannya, masing-masing ustaz itu punya treatment khusus. Ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau Ustazah Ria dulu ini, Ustazah Ria ini nanti biar nggak kontak jawabannya dengan Ustazah semua. Kalau Ustazah Ria selama pengalamannya selama 9 bulan ini menghadapi anak yang sedikit susah diatur bagaimana? Lebih ke kan meja antara siswa sama guru kan agak lumayan jauh. Saya biasanya kalau ada murid-murid tertentu saya panggil, saya kasih tempat di dekat meja saya, biar saya pantau sampai mana. Murid juga takut ya kalau guru itu biasanya takut seperti itu. Ya. Jadi kalau nakal bukan nakal, mungkin itu sudah sifatnya anak-anak. Gitu. Jadi lebih ke kita pengen tahu dia sudah paham sampai mana. Kita pantau pemahamannya dia sampai mana. Kalau yang lainnya mungkin bisalah kita biarkan, bukan biarkan maksudnya membebaskan anak untuk berpikir. Yang satu untuk anak-anak yang spesial itu biasanya saya arahkan sedikit. Seperti ini gitu. Pernah nggak istilahnya guru itu tetap walau dalam situasi bagaimanapun itu kan memberi hukuman itu kan biasanya memang dalam tanda kutip boleh, tapi asal arahnya lebih ke mendidik atau lebih ke kita sedang menghadirkan kasih sayang dalam bentuk yang lain nih gitu. Nah, pernah nggak menghukum atau dalam hukuman yang mungkin kira-kira tepat di kelas sebagai dalam koridor mendidik itu bagaimana? Menghukum pasti setiap guru pasti memiliki kayak caranya untuk menghukum anak-anak itu seperti apa. Saya lebih ke kalau saya kasih soal dulu, bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, berdiri sebentar, biar anak-anak agak ada rasa malunya, ada kenanya juga. Nah itu, tapi terkadang wali murid mungkin lebih ke, anak saya seperti gitu. Seperti ini, kenapa? Mungkin kita sebagai guru lebih pendekatan lagi ke wali murid. Begini Bu. Kalau anak seperti diberikan itu alasannya kenapa kita jelaskan pelan-pelan karena terkadang ada beberapa wali murid yang tidak mau tahu alasan seperti itu. Oke, itu gambaran dari Ustazah Ria. Beberapa di antara beberapa di antara siswanya yang spesial tadi itu ditaruh bangkunya di dekat gurunya biar ada kesan-kesan agak takut atau gimana gitu. Kalau Ustazah Yuli gimana dalam menghadapi orang-orang spesial ini, anak-anak spesial ini gimana? Kalau anak-anak spesial itu kan ada faktor. Nah, faktor dari anak yang spesial itu kan tergantung. Kadang ada anak yang memang hiperaktif tapi anaknya pintar. Ada juga anak yang memang nggak bisa sama sekali tapi anaknya pendiam. Nah, kita kan dihadapkan dengan berbagai macam anak-anak. Nah, kalau anaknya pintar kemudian memang hiperaktif, kita bisa pantau saja dari jauh, tidak apa-apa. Kalau memang anaknya yang tidak bisa sama sekali, mungkin kita lebih dekatkan. Jadi kalau saya di kelas, kalau anak yang nggak bisa, itu memang saya jadikan satu kelompok, kemudian mejanya tetap saya dekatkan dengan saya, sama dengan halnya seadanya. Karena kenapa? Karena itu lebih membutuhkan pantauan yang khusus intinya seperti itu. Terus karena kalau sudah di kelas tidak bisa, kita ambil jam di luar. Berarti ada jam tambahan untuk pendidikan dia. Seperti halnya pernah juga seperti itu. Anak yang tidak bisa, tapi sebenarnya anak itu bisa. Kan nggak ada anak yang nggak bisa. Itu. Anak itu bisa, cuma agak lama. Mungkin kan beda dengan anak yang lain. Terus anak itu saya tunggu, jadi waktunya yang lain sudah selesai, mungkin yang lain sudah keluar, anak itu dapat waktu spesial. Berarti. Nanti dapat
istilahnya pembinaan khusus. Iya, anak-anak yang dipandang guru khusus harus ada perlakuan khusus juga. Ini loh hebatnya guru itu di sini, bahkan menyebut siswa nakal itu loh nggak berani. Dipanggilnya spesial, makanya tapi bukan berarti kalau ingin menjadi anak yang spesial harus nakal gitu, bukan ya. Tapi ini mungkin bingkai dari bagaimana guru tetap dalam keadaan bagaimanapun kita ingin semua dari siswa-siswi kita nantinya ke arah depan akan berhasil menjadi orang yang berguna bagi semuanya. Terakhir, saya ingin dengar satu pesan aja untuk semua masyarakat di khususnya di Kabupaten Lamongan atau untuk anak-anak kita di SDNU Banat Banin atau kepada wali muridnya, satu pesan saja, nggak boleh nyontek loh tapi nggak boleh nyontek. Ustazah Yuli dulu ya. Satu pesan silakan disampaikan sebagai closing statement. Silakan. Pesan saya terhadap dunia pendidikan ya, kita mendidik anak itu dengan cara yang berbeda-beda. Kita sesuaikan dengan kondisi anaknya ya. Untuk itu kita harus menjadi orang tua yang bijak dengan anak kita. Jangan memaksa keadaan anak untuk menjadi yang orang tua mau. Ya, itu saja dari saya. Oke, jadi kesimpulannya menjadi orang tua juga harus fleksibel, harus tahu kondisi anak karena mau tidak mau anak-anak kita hari ini lahir di zaman yang berbeda dengan zaman kita dulu. Closing statement dari Ustazah Ria kami persilakan. Pesan saya untuk pendidik, guru, wali murid serta siswa, kita kerjasama untuk mewujudkan satu titik yaitu mencerdaskan anak bangsa. Oke, kita bekerja sama menuju titik memfokuskan diri untuk menjadi dan mendidik generasi menjadi hal yang emas di masa depannya masing-masing. Oke, terima kasih banyak Ustazah Yuli dan terima kasih banyak Ustazah Ria. Ketika saya bilang SDNU Banat Banin yang keras berkibar dengan doa. Oke, terima kasih semuanya. Banat Banin Podcast pada episode kali ini kita akhiri sampai di sini. SDNU Banat Banin berkibar dengan doa.